Halo semua. Eh, Kali ini saya akan berikan ulasan tentang pembahasan pengendalian aspek fisika bangunan pada perancangan bangunan. Jadi eh, dalam proses perancangan itu kita biasanya melakukan supervisi terhadap beberapa aspek yang mungkin akan mempengaruhi performa atau kinerja bangunan tersebut. Nah, pada kesempatan ini saya ingin bahas tentang pengendaliannya dari sisi aspek fisika bangunan. Sekaligus ini merupakan merangkum dari proses keseluruhan ya pada kontrol aspek fisika bangunan pada proses perancangan yang kita laksanakan. Nah, secara umum dalam video-video yang lainnya saya sudah memberikan gambaran secara parsial atau perbagian dari masing-masing aspek, yaitu ada 3 aspek sebenarnya yang mungkin ya menjadi paling tidak menjadi kontrol atau pengendali pada performa kenyamanan bangunan. Satu, masalah kenyamanan termal. Jadi masalah termal itu harus dikendalikan dengan sebaik mungkin, dan ini pada proses pembahasan kinerja bangunan itu menjadi pokok bahasan utama yang biasanya yang sebelumnya saya bahas secara mendasar aspek apa saja yang pada proses kinerja termal itu mempengaruhi bangunan, dan ini memberikan dasar atau landasan kinerja termal yang banyak berhubungan dengan masalah kenyamanan ya. Karena kenyamanan itu bukan hanya masalah kenyamanan psikologis yang mungkin banyak dibahas pada perancangan yang konservatif, yang biasanya pada umumnya itu biasanya perancangan membahas masalah kenyamanan estetik ya, yang bagus, yang indah dan lainnya. Tapi pada kenyamanan fisik itu menjadi faktor determinan juga ketika perancangan itu berhasil dibangun. Rancangan itu hasil dibangun karena toh perancangan secara respons secara psikologis itu sangat tergantung pada variabel fisiknya. Jadi kalau umpamanya dari sisi termal saja, dari sisi termal itu kalau kita bangunan itu terlalu panas ya, kinerja termalnya jelek, tidak bisa meredam panas yang penetrasi ke dalam bangunan, ya tentu orang yang di dalam juga tidak akan merasa nyaman, dan itu akan berpengaruh pada persepsional ya, pada persepsi psikologis pada pengguna atau usernya. Nah, kemudian juga yang kedua masalah pencahayaan. Faktor pencahayaan jadi penting ketika ya pada objek-objek tertentu akan membutuhkan secara spesifik kebutuhan pencahayaan yang cukup. Ya mungkin kita masih bisa berkilah bahwa itu bisa dibantu dengan pencahayaan buatan, ya bisa. Cuman untuk dalam konteks ini semua yang dilakukan itu adalah untuk supaya dalam pola penghematan energi. Makanya secara pasif harus dilakukan baik termal maupun pencahayaan. Dan yang ketiga masalah akustik. Meskipun akustik ini tidak banyak bangunan yang terlalu peduli dengan masalah ini, cuman kita sebagai perancang juga harus memperhatikan pada satu titik ini ketika kita berhadapan dengan objek bangunan yang sangat membutuhkan penanganan akustik.
ya paling tidak itu dapat mengurangi atau membantu proses pengurangan bising atau faktor-faktor yang tidak diinginkan pada bangunan tersebut secara perencanaan dari awal atau perancangan dari awal. Nah, ini kita bahas ini mungkin secara rangkuman saja sebenarnya ya. Jadi secara detail mungkin ada di beberapa video-video saya yang lainnya, tapi ini pada video kali ini saya ingin memberikan baseline-nya aja ya. Jadi rangkaian dasarnya ketika kita merancang bangunan. Yang pertama masalah thermal ya. Masalah thermal ini mungkin menjadi pokok bahasan yang sangat esensial pada sebuah bangunan ya, karena ini masalah thermal ini banyak berpengaruh pada penggunaan energi, dari konsumsi energi pada tentu apalagi ketika kita berhadapan dengan lingkungan tropis dan pada kota besar ya, yang biasanya kalau di kota besar itu karena kepadatannya sangat tinggi, maka permukaan kota yang ada di kota tersebut menjadi temperatur menjadi naik karena kepadatannya ya. Nah, karena kepadatan tinggi, temperatur naik, maka bangunan juga tidak nyaman untuk digunakan untuk beraktivitas, terutama untuk kantor-kantor yang butuh konsentrasi dan lain-lainnya. Nah, tentu kita harus punya strategi ya. Ya, dari sebuah bangunan tersebut. Ya, coba kita saya coba beralih ke dulu ya, ke sketsa whiteboard supaya lebih mudah untuk memberikan gambaran. Begini, ketika kita punya sebuah umpamanya ya, ini sebuah ilustrasi saja yang mungkin bisa menggambarkan ya, saya coba ilustrasikan dengan sketsa-sketsa aja ya, lebih mudah, biar lebih mudah ya. Nah, ini saya membuat sebuah ilustrasi sebuah bangunan. Nah, ketika kita berhadapan dengan sebuah volume ruang ya, volume ruang ini anggap saja volume ruangnya ya, di sana. Nah, ada aktivitas di dalamnya yang membutuhkan sebuah kondisi atau sebuah suasana atau ruangan yang mempunyai requirement tertentu. Tentunya kita akan merasa nyaman jika temperatur ini yang ada di dalam yang ada di dalam ruangan ini nyaman ya. Nah, ketika temperatur ini naik, maka ruangan ini tidak akan nyaman dipakai. Nah, tentu kita membutuhkan langkah-langkah yang umum ya, karena faktor temperatur itu secara kita konteksnya dalam ini penanganannya secara pasif ya, karena orientasinya kita pasif ini. Pasif berarti tidak menggunakan bantuan energi yang artifisial, tapi memanfaatkan kondisi lingkungannya ya, memanfaatkan faktor-faktor kondisi lingkungannya. Faktor lingkungannya yang bisa kita kan di daerah tropis ya,
di daerah tropis, ini kita. Nah, tropis itu ciri-cirinya memang temperaturnya tinggi ya, ya. derajat Celciusnya tinggi ya, biasanya tinggi karena cahaya sinar matahari di sana melimpah sekali. Maka ada yang harus kita pegang ketika kita mau merancang bangunan, itu berarti satu, mengurangi sinar matahari yang langsung ya, langsung. Nah, kemudian yang kedua, mengontrol bangunan ya, bangunan. Nah, sebenarnya mengurangi sinar matahari langsung ini berhubungan dengan sumber cahaya ya sebenarnya, cahaya. Jadi untuk mengurangi, memotong jalur, ini istilahnya sebenarnya ini memotong jalur sinar matahari yang masuk ke ini ya. Nah, sedangkan pada waktu kita sudah di dalam, itu bisa dilakukan pengontrolan temperatur dengan usaha-usaha yang ada di bangunan ini. Termasuk satunya untuk mengurangi penetrasi itu adalah umpamanya ini ada bangunan ya, harus ada penghalang ya, harus ada penghalang. Kalau sinar matahari dari sini ya, berarti kita harus ada penghalang di sini ya umpamanya. Nah, ini umpamanya saya umpamakan ada vegetasi ya, vegetasi ini sebagai penghalang sinar matahari yang masuk ya. Nah, kalau apakah bisa menempatkan elemen lain selain vegetasi? Bisa, boleh ya. Jadi umpamanya Anda membuat elemen arsitektur yang lainnya yang berupa taman ataupun dinding yang dirancang untuk memberikan penghalang ketika matahari masuk, sinar matahari ini ya boleh, tidak masalah ya, tidak masalah gitu. Ya tentunya ini akan memakan biaya pembangunan dan lain-lainnya ya. Nah, selain itu masalah mengontrol sinar matahari ini, kita bisa memanfaatkan aliran angin ya, aliran angin. Nah, aliran angin ini ya, selain sinar matahari ya, nomor satu, nomor dua angin ya. Ya, saya simbolkan seperti ini aja ya, aliran angin. Nah, ketika kita di daerah tropis, itu kita bisa mengalirkan angin ke dalam bangunan. Nah, tentunya syaratnya ini temperaturnya, anginnya harus rendah. Nah, kalau temperaturnya tinggi ya sama aja nanti. Ini untuk mendinginkan bangunan di dalamnya. Makanya ini biasanya ada konsep cross ventilasi. Nah, cross ventilasi ini kalau pada denahnya ya, dari atas mungkin namanya cross, itu berarti bersilang ya, dibuka sini keluar di sana. Nah, silang ya. Nah, ini buka sini, nah ini keluar di sana.
Nah, ini untuk cross ventilasi, jadi bersilang ya, silang. Jadi supaya harapannya bisa, nah ini ruangannya dapat teraliri semua. Coba kita perhatikan lagi bahwa sebentar, bahwa ketika kita membuat sebuah ruangan itu memang tidak bisa, contoh-contohnya secara teori biasanya kan hanya satu ruang begini ya, tapi pada prakteknya kan tidak seperti itu. Jadi ruangan-ruangan bisa bergabung, berkomposisi seperti ini ya, seperti ini. Sebenarnya tidak masalah ya, tidak masalah maupun kita ruangan-ruangan itu berkomposisi seperti apa ya, tidak masalah. Yang penting analisis Anda itu bisa mencukupi untuk membuktikan adanya aliran. Nah, aliran itu, angin itu akan tercipta jika ada perbedaan tekanan. Ya, tekanan itu kalau dalam rumus fluida mungkin Anda bisa cari sumbernya, bahwa tekanan pada volume yang kecil biasanya speednya lebih tinggi ya. Volume atau volume penampang yang lebih kecil, ini hukum kapiler ya. Jadi umpamanya ada penampang segini sama penampang segini ya, di pipa itu ya, umpamanya. Nah ini V-nya akan jauh lebih kecil ya, ini V-nya jauh lebih besar ya, ini penampangnya. Jadi penampang itu ini diameter. Diameter. Nah, ini akan berlaku juga di sini. Jadi ruang-ruang yang lebar, yang gede pasti berarti mempunyai diaproksimasi bahwa dia juga mempunyai penampang yang besar ya, penampang yang besar, dan tentunya speednya akan rendah. Cuman penampang di sini itu sebenarnya tergantung pada bukaan ya, pada bukaan. Nah, bukaan dan masih ada faktor lainnya, yaitu arah angin dan bukaan yang didapat. Umpamanya kita dapat membuat bukaan di bagian sini ya. Kita coba buat bukaan di bagian sini ya. Kemudian ini juga ada bukaan, opening berupa pintu ya, berupa pintu di sini berupa jendela. Nah, ini coba ini tidak ada ya, dihilangkan. Nah, supaya ini ada pintu, di sana juga ada pintu namanya ya. Jadi semakin banyak aksesnya nanti bisa lebih mudah. Nah, angin ini akan kita aproksimasi aja ya. Nah ya, nah ini aproksimasi kita asumsikan, dengan batasan tentunya arah angin dari sini ya, besar ya, arah angin dari sini banyak ya, W-nya dari sini banyak, besar. Nah, kalau memang besar berarti kita juga bisa membantu untuk penampangnya untuk memasukkan
Ini memang speednya tinggi tapi jumlahnya sedikit nanti. Jadi kalau mau banyak ini harus dibuka. Nah, dikasih apa? Dikasih jendela ya, jendela. Nah, bisa untuk memasukkan tambahan di sini. Nah, ini aproksimasi kalau. Dan angin ini sangat dibutuhkan karena kita di daerah kita kan tropis lembab, jadi kelembaban kita sangat tinggi. Nah, maka ini adalah membantu untuk mempercepat evaporasi atau penguapan. Nah, selain lembab ya panas lembab di kita itu. Jadi kalau dari sisi angin seperti itu, saya tambahkan juga bahwa ketika kita membuat bangunan, perancangan ini ya, perancangan bangunan, matahari kan sinarnya masuk sini ya, masuk sini. Ini faktor pertama yang mendapat ini adalah selubung bangunan. Selubung bangunan ini yang saya merah. Nah, yang merah ini panas ya, yang menerima panas. Nah, panas yang ada di sini ya, panas yang ada di bangunan ini, di permukaan selubung bangunan ini, itu akan menjalar melalui ruang atap ya. Di ruang atap di sini, ini ruang atap ya. Nah, ini ruang atap. Ruang atap ini berkumpul nih panas di sini ya. Nah, ini panas nih ini. Ini kalau Anda tidak percaya, coba aja naik ke ruang atap. Nah, ini selain ini saya perbesar di setiap selubung. Ya, di setiap selubung itu akan terjadi, saya gambarkan begini ya. Ini umpamanya kita potong lah ya, kita potong. Nah, ini yang dari luar out, ini in. Ini yang masuk sinar matahari itu kalau dia ada yang melewati lubang, itu bisa langsung radiasi masuk ke dalam ruangan. Yang ini melalui konduksi, ini perambatan ya. Dan akibat ini maka panas juga menjalar di sini kan, karena memanaskan material ini ya, karena memanaskan material ini. Di material ini jadi panas. Ini jadi saya ilustrasikan ini saja biar ya, biar dapat ya. Bentar. Nah, ini panas, daerah sini panas. Nah, ini tambah sedikit. Nah, ini tambah panas. Nah, ini yang sini panas sekali, karena ini berhubungan dengan luar. Nah, jadi yang akibat pemanasan pada material ini di pelapis ini, maka dia akan menghantarkan melalui konveksi ya, melalui konveksi belum saya ganti. Nah, melalui konveksi. Nah, ini ke manusia yang di dalam. Nah, langsung melalui konveksi ini, karena ini selubung bangunan ini bisa
Ini bisa dinding ya, dinding, kemudian bisa atap ini ya, atap dan dinding ini ya, yang merupakan faktor selubung bangunannya ya. Jadi seperti itu. Jadi kita kalau mau memahami ini gampang saja sebenarnya, diurut dari sinar matahari, kemudian masuk ini selubung, ada selubung, kemudian karena selubungnya panas dia menghantarkan. Nah, kalau orangnya yang di sini ya, ini masih terhalang. Ini kalau semakin ruangnya semakin lebar dan semakin tinggi, volumenya besar, maka ya akan temperatur untuk mencapai panas yang untuk mencapai ke user ini akan semakin kecil ya, karena berbeda jarak itu tadi, karena kehilangan energi untuk mencapai ini. Nah, makanya rumah-rumah yang besar dia itu meskipun kena panas ya sebenarnya sama aja paparannya, penerimaan panas ya sama aja di selubungnya itu dengan rumah yang kecil. Cuman karena rumah kecil volumenya untuk menjangkau ya, umpamanya dari plafon aja yang ke sini ini sudah beda ya. Nah, ini sudah beda. Nah, kalau semakin besar, faktornya semakin besar volumenya, maka dia akan semakin merasa dingin. Nah, itu prinsipnya seperti itu ya, prinsipnya seperti itu. Nah, yang satu lagi di daerah tropis, coba dikurangi, kita kurangi direct solar ya. Nah, direct solar itu maksudnya paparan radiasi sinar matahari yang langsung masuk ke dalam rumah ya, dalam rumah. Ini dikurangi sesedikit mungkin ya, karena akan menaikkan temperatur di dalam ruang. Ketika sinar matahari itu masuk, nah ini melalui lubang sini, dia akan, karena radiasi pasti transparan ya, masuk transparan atau tanpa penghalang, dia akan memanaskan benda-benda ada yang terpapar sinar matahari di dalamnya. Nah, kalau benda-benda yang di dalam itu panas, maka mengeluarkan panas di dalamnya dan menaikkan temperatur. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, sebenarnya bukan hanya masalah panasnya langsung yang diterima, tapi memanaskan bagian komponen-komponen yang ada di dalam ini yang akan jadi masalah ya. Komponen-komponen yang di dalam bangunan itu kan banyak ya. Jadi ada komponen-komponen yang di dalam ini yang nanti dipanaskan oleh sinar matahari ini. Nah, itu seperti itu. Jadi prinsipnya gampang sebenarnya, kita tidak perlu, tapi kita untuk menganalisis thermal ya itu tinggal sinar matahari jam berapa ini masuk, kemudian jam segini masuk, ini disesuaikan secara geometrika bangunan Anda itu di studi, dianalisis studi secara aproksimasi ya, pendekatan seperti ini tadi ya. Ini apakah itu memungkinkan terjadi di situ, paling tidak ini bisa dikontrol seperti itu ya. Nah, untuk yang berikutnya saya akan bahas ini dasar saja ya, jadi bisa refreshing setelah Anda melihat video-video berbagian itu, Anda bisa melihat refreshing untuk proses perancangannya. Nah, yang berikutnya adalah saya ingin bahas tentang ini, tentang pencahayaan ya. Sebenarnya pencahayaan ini juga berkaitan erat dengan masalah sinar matahari tadi ya, masalah thermal. Biasanya itu kan bawaan ya, masalah thermal ya. Saya coba
coba untuk membahas masalah ini pencahayaan. Ya, pencahayaan ini sebenarnya pencahayaan. Nah, kalau ada dalam sebuah ruang seperti ini, sebenarnya yang kita butuhkan di daerah tropis itu hanya masalah pencahayaan. Jadi faktornya ada faktor sinar matahari itu ada faktor beberapa komponen ya, komponen gelombang cahaya yang punya efek beda. Yang bikin panas itu yang UV ya, yang ultraviolet. Sedangkan dengan panjang gelombang tertentu dia cahaya itu hanya menyumbangkan terangnya saja ya, terang dan warna. Nah, itu sebenarnya yang mungkin kita butuhkan untuk penerangan di dalam bangunan secara pasif ya. Tentunya karena orientasinya supaya hemat energi, maka digunakan paling tidak selama 12 jam itu kita bisa menggunakan cahaya matahari ya, cahaya matahari. Jadi cahaya yang masuk itu digunakan untuk menerangi bagian dalam. Nah, untuk mendapatkan ini ya, biasanya kita kontrol yang bagus itu ya secara umum ya, bahwa sinar matahari grafiknya kan seperti ini. Jadi ketika jam 6 pagi ya, 6 pagi itu temperatur paling rendah ya, paling rendah, nanti terus naik terus paling tinggi itu di jam 2 siang. 6 pagi ini 2 siang, ini setelah itu turun lagi, turun terus sampai nanti jam 6 pagi lagi ya, 6 pagi lagi terus naik lagi seperti itu ya. Nah, selama jam 6 pagi sampai ini, pemanasan naik terus ya, naik terus akumulasi. Nah, yang kita butuhkan di daerah tropis itu mungkin hanya sampai jam 10 atau jam 9 ya, 9-10 ya, pagi itu kita buka ya daerah ini. Nah, ini ini yang kita butuhkan ya, ini yang kita butuhkan. Sampai jam segini saja. Nah, setelah jam ini gimana ya, ini yang kita hindari ya, karena akumulasi ini panasnya kan akumulasi ya. Nah, itu sehubungan dengan itu, apa hubungannya dengan cahaya? Nah, ini cahaya yang masuk yang langsung direct solar itu sebaiknya di stop sampai jam 10 pagi ya, yang sinar matahari langsung maksudnya ya, direct solar. Nah, direct solar itu kan membawa cahaya dan panas tadi. Nah, sedangkan cahaya yang lainnya itu dimanfaatkan cahaya pantulan aja dari sekitarnya ya. Pantulan dari sekitarnya saja, jadi tidak sampai masuk. Nah, pantulan itu dari apa? Nah, ini jadi pantulan cahaya yang kita dapatkan ya, yang kita ini pencahayaan. Nah, kita atas itu bisa ya, cahaya pantulan yang kita pantulan itu yang bisa kita dapatkan dari pantulan langit
atau terang langit lah ya, terang langit. Kemudian juga dari bangunan atau elemen yang sekitarnya ya, lingkungannya. Nah, elemen lingkungannya itu. Jadi ini tidak langsung masuk bangunan. Kalau yang masuk bangunan ini tadi yang pagi saja ya, yang pagi, yang ini yang jam 9.10 ya pagi. Nah, kalau yang merah-merah ini yang tidak langsung ini jam 10 sampai jam 6 sore ya, 6 pagi sampai sore. Nah ini ya, sore. Ini yang merah-merah ini ya, yang merah-merah itu diharapkan itu saja. Jadi kendalikan seperti itu. Nah, kendalikan seperti itu. Nah, tentunya kalau pagi berarti bukanya berada di timur, ya. Nah, ini bisa jadi kisi-kisi rancangan saudara ketika merancang sebuah bangunan ya, di sisi timur itu yang menjadi menentu. Nah, sisi barat gimana? Sisi barat itu ya kan sudah akumulasi ya, jadi sudah panas memuncak pada di siang ya, ini memuncak, ini memuncak dan panasnya belum hilang. Ini sampai malam pun juga masih belum hilang. Ini baru mungkin jam 00 itu baru. Nah, ini sampai malam masih panasnya masih tersimpan di dalam bangunan yang dikeluarkan secara terus menerus, secara perlahan terus ya, secara perlahan terus sampai dini hari. Nah, itu dikeluarin. Nah, ini untuk sisi barat, kalau Anda merancang bangunan sisi barat ya, umpamanya ini sisi baratnya ya, ini sisi baratnya. Nah, ini panas sekali ya. Panas sekali. Ini tambahan dari jam pagi akumulasi, kan dipanasi terus ya, dipanasi terus jadi akumulasi panas bagian barat. Nah, makanya kalau bangunan sebaiknya permukaan baratnya jangan terlalu lapang, terlalu besar ya, terlalu planar, jadi dipecah-pecah ya, dipecah-pecah supaya tidak jadi satu, ini menerima kayak panel surya begini nanti akhirnya, yaitu nanti justru menaikkan temperatur dan menyumbang panas karena selubungnya panas seperti yang tadi saya bilang, selubung panas maka dia masuk ini. Nah, cahaya itu yang dikendalikan di sini aja. Jadi caranya supaya kita dapat cahaya banyak ya, kita butuh bukaan yang cukup ya, butuh bukaan yang cukup. Jadi umpamanya jadi butuh bukaan yang cukup ya. Jadi butuh bukaan yang cukup. Saya geser dulu ya. Saya geser dulu biar lapang. Nah, ini butuh bukaan yang cukup kalau kita membuat bangunan. Nah, tentunya bukaan, kalau ada bukaan, kalau kita potong ini ya, kalau kita buat potongan aja segini ya. Ini bukaan namanya. Nah, kita buka. Nah, supaya tidak terkena sinar matahari ya, sinar matahari umpamanya langsung ini ya. Nah, kalau kan bisa langsung begini ya. Nah, langsung kan. Nah, supaya itu harus dipotong siklusnya. Nah, ini harus ada sosoran ya, atau overhang atau penghalang
ya, sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam ruangan sini ya. Ini bisa hilang ya. Nah, ini coba saya hilangkan. Nah, coba hilangkan. Nah, ini saya hilangkan. Nah, saya hilangkan. Nah, jadi seperti ini. Kita kasih overhang, baik yang jelas penghalang ya. Nggak harus overhang. Nah, penghalang itu bisa macam-macam, bisa fungsional, bisa multifungsi juga. Nggak penghalang tok, tapi juga sebagai bagian yang estetik. Umpamanya ini saya buat 3 dimensi begini. Nah, ini ada lubang yang harus Nah, kebetulan kita membuat sebuah elemen, elemen yang estetik sebenarnya ya, untuk taman dan lain-lainnya di ruangan kita ya, di bagian ruang luar ya, di bagian ruang luar. Nah, ini berupa kotak-kotak yang ini ya, bolong lubang-lubang ya, lubang-lubang ini menghindari langsung, sebenarnya mengurangi cahaya matahari langsung itu ya, yang di sini. Nah, ini coba ini saya, nah seperti ini ya, mungkin ini bergabung dengan ya, dengan aksesoris atau taman yang di luar yang bisa menghalangi. Nah, ini jangan kekurangan ide untuk masalah penghalang ini ya. Untuk masalah penghalang bisa jadi terpisah dari ini. Yang penting bisa menghalangi. Ini masih dalam bentuk vertikal, bisa ada yang mungkin juga ada yang horizontal tambahannya ya, horizontal tambahan. Nah, bisa jadi seperti itu ya, bisa jadi seperti itu. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, masih banyak cara ya. Yang penting bahwa ini jalur ini harus dipotong. Nah, dipotong jalur radiasi ya, radiasi dipotong. Nah, dipotong di sini agar tidak masuk ke ruangan, karena kalau masuk ke ruangan nanti memanaskan ruangan di dalam ini ya, bagian-bagian yang terkena radiasi langsung panas. Nah, itu akan menaikkan temperatur. Nah, ini cahayanya seperti ini. Ini cahaya, pembahasan cahaya ini tidak bisa memang banyak berkaitan dengan masalah thermal, karena memang berkaitan langsung dengan sumbernya satu ya, sumbernya satu dari sinar matahari ya, dari sinar matahari yang sama sumbernya, sehingga ya kita ya ketika membahas thermal ya bahas ini akhirnya. Jadi itu ya, kekurangannya memang kalau pencahayaan yang alami ini tidak bisa masuk pada ruang-ruang ketika kita dapatkan denah seperti ini ya, seperti ini ruang, banyak ruang-ruang yang di bagian dalam ya, namanya di bagian. Nah, ini penetrasi ke dalam bagian ruang yang sini ya, yang bagian tengah ya, itu yang sangat kecil
nantinya ya, tidak dapat sinar, susah ya. Biasanya harus pakai artifisial, pakai bantuan energi lampu dan lain-lain. Nah makanya kalau membuat dena atau rancangan ya sebaiknya di zoning ya, di zoning satu, kedua dibuatkan sepipih mungkin ya. Ya bangunan kita jangan terlalu banyak ruang dalam ruang ya, jangan terlalu banyak ruang dalam ruang seperti ini. Jadi permukaannya biasanya akhirnya banyak tidak rata, jadi banyak lubang-lubang di permukaan yang bisa ditembus ya. Itu bagus untuk daerah tropis, selain untuk penghawaan dan ini juga cahaya ya. Apakah bisa menggunakan skylight ya? Kan ada ide beberapa skylight menempatkan pelubangan di sini ya, pelubangan untuk sinar matahari ya, boleh. Cuman kalau daerah tropis kata kuncinya adalah jangan direct solar ya, jangan direct solar. Nah, caranya gimana ya? Caranya ini harus dalam bentuk pantulan. Jadi pamannya lubangnya di sini ya, ini tutupnya segini. Ini ilustrasi sederhana saja ya. Ini ilustrasi sederhananya seperti itu. Ini lubangnya seperti ini. Atau dalam bentuk cerobong. Ya, bentuk cerobong gini. Nah, nanti di sini juga ditutup. Nah, jadi saya masuk paling pol ya segini. Setelah itu tidak bisa masuk paling pol sana segini ya. Ini mantul di sini saja, di cerobong bagian sini. Tapi ruangnya di bawah tidak kena. Ya, tidak, hanya dapat pantulan saja. Hanya dapat pantulan saja. Ini sinarnya. Jadi sinarnya nanti dapat pantulan saja. Sini. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau yang mempunyai ide menggunakan ini skylight. Skylight. Begitu untuk pencahayaan ya. Kemudian jadi sederhana, ketika kita bicara pencahayaan, yang penting kisi-kisinya yang utama itu tadi, jangan direct solar ketika lebih jam 10 ya, untuk menghemat energi yang untuk mendinginkan ya, atau untuk menambah kenyamanan. Kemudian kita beranjak pada sesi bagian yang terakhir, tiga kan, jadi pencahayaan, kemudian thermal, pencahayaan, kemudian masalah akustik ya. Akustik ini memang tidak semua bangunan ya, tidak semua bangunan, tapi ya itu tetap patut untuk kita perhatikan ketika merancang. Jadi akustik karena sama, akustik juga suara itu juga merupakan energi, maka dia bisa dipantulkan, diserap ya, juga bisa diteruskan. Jadi ketika ini ada sumber bising, maka ini ada penghantar, ini ada telinga yang mendengar ya. Ini ada sumber, ini ada hantaran, ini sensor penerima bunyi. Nah,
Ini berarti yang kita kendalikan dari logika ini, ya, dari logika ini yang kita kendalikan. Jadi satu ini, ya, kalau memungkinkan. Yang kedua ini, yang ketiga dari sisi ini, ya, dari sisi penerima maksudnya, ya. Nah, sumber itu dikecilkan, ya, supaya bisingnya supaya tidak bising, ya, supaya bising itu bisa turun, maka sumber harus diturunkan, kan, ya, ini. Tapi kalau ini tidak mungkin, ya, kalau ini tidak mungkin, ya, berarti proses antaranya diturunkan. Nah, caranya ya dijauhkan, berarti jaraknya ini, ya, distance-nya ini, jarak. Nah, semakin jauh semakin ini jaraknya. Kalau ini tidak memungkinkan, berarti dari sisi penerima, ya, penerima ini yang banyak usahanya biasanya, ya, caranya dengan mengendalikan penerima ini, karena dia mengendalikan ini, mengendalikan ini. Ntar saya kasih garis tegas dulu, ya. Ya, mengendalikan ini. Apa ini? Ya, ini yang dipantulkan, ya. Berarti kalau bisa dipantulkan berarti, atau diserap, diteruskan. Ini harus dikendalikan, mana yang diserap, mana yang diteruskan. Ya, tentunya dalam sebuah bangunan, ya, kalau bangunan itu karena dia energi suara, maka dia tergantung pada proses antaranya. Penerima itu penyekat, ya, ada penyekat. Nah, penyekat, jadi umpamanya sumber bunyinya, ini penyekat. Masih di sini masih ada yang masuk, masih ada yang masuk, ya. Jadi umpamanya ini ini masuk ke sini, ini bisa enggak kelihatan, ya, sorry, saya geser dulu. Nah, ini yang masuk ke telinga ini harus dikurangi dengan menggambat ini, dengan cara menggambat. Nah, menggambat. Lubangnya diperkecil kalau ada lubang. Ya, kemudian serapan di dalamnya, ya, dinding serapan ini juga banyak. Ya, porositasnya besar, biasanya lubang-lubangnya banyak, itu serapan, ya. Ciri-cirinya, ya, bisa diserap. Jadi dengan pamannya ini bidang serap, ini porositasnya besar, ya, lubang-lubangnya banyak, ya, ini yang bisa menyerap, ya, teksturnya ya, seperti makanya yang sederhana, yang murah itu seperti keset kalau dipasang di studio itu, ya, karena dia porositasnya besar, kan, lubang-lubangnya banyak, rongga-rongganya besar, banyak, makanya bisa digunakan. Nah, ini untuk menyerap tadi. Jadi bising ini
secara instrumen seperti itu. Nah, kalau yang dari sisi ini tadi proses hantaran ini sebenarnya bisa dikembangkan pada waktu kita merancang site ya, merancang tapak. Jadi kan sumbernya umpamanya di sini ya, sejauh mungkin yang membutuhkan bangunan yang membutuhkan ketenangan itu dijauhkan ya, jauhkan, jangan sampai melebar begini, lebih baik begini ya posisi bangunan ya. Kalau butuhnya melebar gini ya, kalau melebar begitu ya dipilah-pilah ya, dipilah-pilah atau tidak diratakan ini permukaannya ya, permukaannya tidak rata ini ya, yang umpamanya permukaannya nggak rata, bisa bangunannya nggak rata seperti itu. Jadi pada waktu merancang tapak ini bisa dikendalikan. Yang lebih besar pada perancangan kota biasanya ya, perancangan kota. Nah, akustik ini ada beberapa trik memang ya, selain yang internal ini tadi, yang internal dan ini melalui perancangan tapak. Jadi itu yang bisa mengendalikan kira-kira bising itu bisa dikurangi ya, bisa dikurangi. Jadi sifatnya ini adalah mengurangi bising, jadi kalau menghilangkan sih tidak bisa ya. Nah, penghalang ini bisa selain dinding juga, kalau kita ada site seperti ini, ini jalan raya, nah ini jalan ya namanya, ini jalannya. Coba saya geser dulu. Ya. Ya, saya geser dulu. Nah, ini kalau site-nya seperti ini ya, kita kendalikan lokasi zoningnya ya, zoningnya dulu. Nah, zoningnya. Kita juga bisa masang penghalang berupa vegetasi ya, vegetasi redam. Nah, tentunya efektivitasnya sangat tergantung sekali dengan jumlah materi yang ini ya. Dan itu pun tidak sepenuhnya bisa menghambat, karena kita biasanya juga butuh view yang di depan ini ya. Tapi paling tidak ini mengurangi, yang jelas-jelas mengurangi itu adalah jaraknya ya. Jaraknya ini juga kekedapan penghalangnya ini. Kalau vegetasi sebenarnya juga tidak terlalu banyak membantu sebenarnya ya, cuman itu bisa kita coba untuk diusahakan. Saya kira itu tipsnya untuk tiga aspek ya dalam fisika bangunan itu, yang merangkum keseluruhan yang bisa kita kendalikan paling tidak di dalam ini. Masih banyak persoalan secara detail yang harus kita perhatikan sebenarnya, cuman paling tidak bahasan ini tadi bisa membantu saudara untuk coba mengendalikan apa-apa saja yang mungkin bisa dilakukan pada sebuah rancangan ya, rancangan. Jadi banyak detail-detail sebenarnya, namanya permukaan saja itu ya, permukaan saja itu dari sisi corrugatednya ya, korugensinya itu semakin kasar sebenarnya juga semakin bagus untuk daerah tropis, karena di sana pantulannya bisa terpecah semua ya, tidak flat gitu. Kalau flat jadi mengumpul nanti panasnya, seperti panel surya itu. Nah, panel surya dirancang flat semua ya, seluas-luasnya, sedatar-datarnya, karena memang difungsikan untuk penerimaan panas semaksimal mungkin. Tapi harus dibalik konsepnya, selain panel surya itu untuk menolak panas. Jadi sekasar mungkin bisa. Tapi bentuk-bentuk yang mungkin agak
justru justru bentuk-bentuk yang aneh, yang umpamanya ini bangunannya bentuknya enggak, aksisnya banyak yang tidak dalam satu yang linier ya, umpamanya ini saja ini. Kemudian ada permukaan yang tidak bareng ya, tidak banyak akses dalam bangunan ini idenya ya, banyak akses dalam bangunan ini. Kemudian ini lagi ada di sana. Nah, ini banyak akses yang muncul di sana ya, banyak akses yang muncul, dan Anda akan melihat agak sedikit rumit, tapi justru bangunan-bangunan yang seperti ini karena arah permukaannya itu tidak mengumpul pada satu bidang planar, ini justru umpama sinar matahari datang dari sini, ini kan pantulannya, nah yang di sini derajatnya sudah beda lagi ya, yang di sini beda lagi ya, yang di sini juga beda lagi ya. Nah, seperti itu. Nah, coba saya bedakan garisnya sinar matahari biar nah ini sini nih umpamanya ya, terus yang ini sana, nah yang ini lagi sana ya, ini lagi sana, datangnya sama nih ya, datangnya sama garis. Nah ini jadi pantulannya enggak merata ya, justru ini pantulannya enggak itu yang justru menguntungkan ya, menguntungkan sekali kalau untuk daerah tropis. Jadi seperti itu ya. Nah, ini saya coba ini set dulu yang ternaungi, setnya ya. Ini yang ternaungi. Jadi seperti itu tips singkat mengenai tiga faktor itu yang bisa saudara kendalikan dengan cara yang sangat mudah, dengan cara mengingat dengan yang sangat mudah. Semoga saja itu bisa memberi panduan ketika kita belajar tentang pengendalian fisika bangunan pada bangunan yang kita rancang, karena bangunan-bangunan yang kita rancang pasti membutuhkan konsep dasar itu sebelum dihitung secara mendetail ya. Nanti sebenarnya ada hitungan yang mendetail tentang umpamanya thermal, ya, pencahayaan, akustik dan lain-lainnya. Paling tidak itu bisa membuka awal untuk saudara bisa melakukan perhitungan secara detail nanti ya, karena perhitungan detail itu nanti butuh guideline keseluruhan ya, rancangan. Terima kasih telah menonton video ini. Kita jumpa lagi dengan video berikutnya yang masih dalam Yuk Belajar Arsitektur secara menarik. See you.